Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang maha pengasih tiada pilih kasih, yang maha penyayang sayangnya tak terbilang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era pandemi ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang terjadi. Pengangguran di mana-mana, ekonomi sulit, pendidikan sulit, semuanya serba sulit. Perlu rasanya kita semua umat Islam, penduduk Indonesia, penduduk bumi seluruhnya, untuk memuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita semua, apa sebenarnya yang terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun. Kalaulah sekiranya penduduk bumi itu semuanya beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit dibuka, keberkahan dari bumi pun dipancarkan. Tapi apa yang terjadi? Penduduk bumi itu fa akhadnahum, penduduk bumi itu mereka semua mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah siksa mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Masyarul muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Itulah penting pada pertemuan kali ini kita memuhasabah diri kita semua, kita para hadirin. Mari kita angkat bala wabah ini dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat akan mengangkat bala dan wabah ini. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti agak pernah juga kita melakukan melalaikan ibadah. Maka sudah saatnya pada hari ini kita ingatkan pada pribadi kita masing-masing. Mari kita bertaubat. Apa makna taubat? Taubat artinya adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Kalaulah kita kemarin mengarah bukan kepada Allah, kita bekerja bukan kepada Allah, kita bekerja profesi kita bukan sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan, maka saatnya ar-ruju' ilallah, kembalilah kepada Allah. Apalagi wa tarkul ma'siyah, tinggalkan semua maksiat. Maksiat dari mata, mungkin banyak mata kita melihat yang haram, tangan kita berani mengambil yang bukan milik kita, kaki kita langkahkan pada tempat yang Allah haramkan. Maka saatnya tarkul ma'siyah, tinggalkan semua maksiat-maksiat itu. Dan apalagi selanjutnya adalah an-nadmu, adalah penyesalan ala fi'liha, penyesalan, menyesal kita telah melakukan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, yang dahulu pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah berdosa, bersalah, lidah kita pernah melakukan atau mengucapkan dusta, berkhianat kepada orang lain. Maka saatnya sekarang an-nadmu ala fi'liha, kita menyesali, kita tinggalkan maksiat dan kita sesali semua kemaksiatan itu
wal azmu ala admi fi'liha, dan kita berazam untuk tidak lagi melakukannya. Inilah makna taubat ma'asyiral muslimin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat nikmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini bukan hanya sekali atau dua kali, tapi taubat harus berkali-kali dan terus-terusan. Terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita, taubat ini adalah perintah. Wa tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Ayyuhal mu'minun. Yang diperintah bertaubat itu ternyata adalah ayyuhal mu'minun. Orang-orang yang beriman. Kita semua orang yang beriman. Ternyata orang yang beriman itu pun banyak salah dan harus bertaubat. Dan ciri orang-orang yang bertakwa sebenarnya adalah mereka pernah tidak sengaja melakukan fahisyah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Mereka langsung mengingat Allah dan langsung bertaubat. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang pernah melakukan fahisyah, kekejian, dan auzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri. Auzalamu anfusahum, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, langsung mereka zakarullah, mengingat Allah dan langsung beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tak lagi melakukan kesalahan-kesalahan dan berazam mereka tidak lagi melakukan dosa-dosa. Inilah Bapak Ibu hadirin dan hadirat termasuk ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah wa'iddat lil muttaqin. Apa yang disiapkan? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tugas kita pertama untuk mengangkat wabah di tengah-tengah kita ini. Mari banyak kita bertaubat kepada Allah. Banyak kita beristighfar kepada Allah. Ingatkah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang dahulu, dan semua dosa-dosanya akan datang juga tidak semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dia maksum, tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam satu hari, satu malam." Masyaallah muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lebih baik dari Rasulullah? Mengapa kita tidak lebih banyak bertaubat? Mengapa kita tidak lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingatkah kita di dalam surah Hud disebutkan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah, dan hendaklah kamu beristighfar, memohon ampun atas semua dosa-dosa kamu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum, memohon ampun kepada Rabb kamu. Lalu apa untuk orang-orang yang suka memohon ampun kepada Allah? Yumatti'kum mata'an hasanah, Allah akan memberikan kesenangan untuknya. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak bertaubat maka akan diberikan kesenangan, diluaskan rezekinya. Kalau hari ini rasanya rezeki kita agak seret, ekonomi kita sulit, perlu kita muhasabah. Jangan-jangan istighfar kita masih kurang banyak. Jangan-jangan kita lupa beristighfar tadi di pagi hari, atau lupa kita beristighfar di siang hari, di malam hari. Maka istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang waktu, bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan, tapi setiap hembusan napas,
Setiap detik kita tidak tahu di detik mana akan berhenti jantung kita. Kita tidak tahu di detik mana akan berhenti darah kita mengalir. Maka selalu kita berzikir dan selalu kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya taubat. Yang pertama, dia karena dengan taubat, dengan banyak beristighfar, maka akan menambah rezeki kita. Yang kedua, kalau kita banyak beristighfar, banyak bertaubat, maka akan diangkat bala dan wabah dari tempat kita. Dan istighfar ini, taubat ini harus kita lakukan secara kolektif. Kita mulai dari diri kita, selanjutnya keluarga kita, seluruh kita, semuanya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat secara kolektif, semua bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Lantas setelah bertaubat semuanya apa yang terjadi? Ingat ayat yang pertama kali dibacakan tadi. Walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk kampung itu amanu, mereka beriman semuanya, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin beriman mereka dengan iman yang sungguh-sungguh. Ingat Bapak Ibu, bukan berarti kita beriman ini cukup sekali saja lalu tak memperbarui iman kita. Ingat, ada ayat yang memerintahkan kita untuk terus mengupgrade iman kita. Apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, aminu. Yang diperintah beriman ternyata bukan hanya orang kafir saja, tapi orang yang beriman itu tetap juga diperintah untuk terus beriman. Artinya memperbarui keimanannya, mengupgrade terus keimanannya dengan banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah bertaubat secara kolektif, semua kita bertaubat, yang besar, yang tua, yang muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kita bertaubat dari dosa-dosa besar kita, dari semua dosa-dosa kecil kita. Maka apa yang terjadi? La fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan, kata Allah, barakatim minas samai wal ard, akan dibukakan berkah dari langit dan juga dari bumi. Masyarul muslimin, ingin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi? Inginkah kita semua wabah, semua cobaan ini berhenti? Semua kita pasti ingin. Maka saatnya sekarang kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.